Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Semoga hari baru ini menjadi hari penuh berkat bagi kami. Kami mohon ya Bapa, semoga sabda-Mu yang kami renungkan pagi ini sungguh meneguhkan dan menguatkan panggilan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelenting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, dunia selalu menyajikan dua sisi yang berbeda, baik buruk, terang gelap, hitam putih. Sebagai manusia, kita pun memiliki perbedaan-perbedaan. Namun sebagai pengikut Kristus, walaupun dalam perbedaan, kita tetap memiliki misi yang sama,
yaitu keselamatan umat manusia. Untuk misi itu, kita terus dipanggil dan diutus ke tengah dunia. Injil hari ini melukiskan dua hal kepada kita. Pertama, aktivitas yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya setelah mengalami dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di atas gunung. Dikatakan, setelah mengalami kemuliaan, Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung. Kedua, mengisahkan tentang peristiwa yang mereka alami ketika mereka berada di dataran. Mereka menyaksikan perdebatan antara murid-murid yang lain dengan orang-orang Farisi berhubungan dengan anak yang kerasukan roh jahat. Dua hal ini mau memberikan pesan untuk kita semua. Pertama, kemuliaan Yesus di atas gunung tidak membuatnya lupa memperhatikan keadaan gerejanya yang ada di bawah. Yesus berani turun dari gunung supaya bisa berjumpa dengan orang-orang yang ada di dataran. Panggilan yang sama untuk kita semua sebagai pengikut Kristus, agar tetap menyadari akan tugas dan panggilan kita, bahwa setiap saat kita selalu dipanggil dan diutus ke tengah dunia. Kita tidak boleh betah atau terbuai dengan segala kemegahan atau kemuliaan yang kita miliki. Sebaliknya, dengan kemuliaan yang kita miliki, kiranya bisa menggerakkan hati kita untuk menjumpai orang-orang yang membutuhkan. Dengan semangat kerendahan hati, kita harus berani turun dari bukit kesombongan kita untuk menjumpai orang-orang yang saat ini terpenjara oleh karena ketidakadilan dan juga terkapar oleh karena berbagai persoalan yang mereka hadapi. Yang kedua, dunia ini tidak selamanya menyajikan yang baik dan indah untuk kita. Ada begitu banyak pertentangan dan pergolakan yang kita alami di tengah dunia ini. Dan hanya dengan turun, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan kita bisa bertindak. Jabatan yang kita miliki tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Seringkali atas nama jabatan, atas nama pekerjaan, kita mengatakan sibuk dan tidak punya waktu untuk Tuhan dan gereja. Poin yang ketiga, ketidakmampuan para murid untuk menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak cukup kita dekat dengan Yesus dan menjadi bagian dari anggota keluarga Allah. Tetapi lebih dari itu, kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Terkadang kita mengandalkan diri sendiri, bahkan menyombongkan diri dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kita lupa bahwa segala yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sikap yang pantas adalah mengandalkan Tuhan dan terus percaya dan berharap kepadanya. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk sabda-Mu yang telah meneguhkan hati kami. Bantulah kami agar kami mampu membuka hati untuk menolong sesama yang membutuhkan bantuan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.